Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bertemu lagi bersama gue Raka Dijan Ananda. Tentunya di sore hari menjelang berbuka ini kita ngobrol bareng lagi ditemenin sama podcast terbaru gue. Angka kematian virus corona kian bertambah dan kasus positif pun kian bertambah juga, baik itu di dunia maupun di Indonesia. Tercatat di dunia terkonfirmasi virus corona ada 4.058.252 orang terpapar virus corona dari 215 negara. Kemudian yang meninggal tercatat 281.736 jiwa meninggal akibat virus corona dari 215 negara. Kemudian kalau kita lihat dari Indonesia, tercatat kasus positif sebanyak 14.749 kasus positif terpapar virus corona. Kemudian yang meninggal ada 1.007 jiwa meninggal akibat virus corona. Sumber dari Badan WHO dan situs web covid19.go.id yang diupdate pada update terakhir 12 Mei 2020. Dan ngomong-ngomong soal kematian, belia, muda maupun tua, tidak ada yang tahu. Mereka pun bisa merasakan kematian. Setahun yang silam, kita barangkali melihat saudara kita dalam keadaan sehat bugar. Ia pun masih muda dan kuat, namun hari ini ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Kita pun tahu, kita tidak tahu kapan waktu menjemput kita. Entah hari ini, entah besok, entah lusa, dan entah kapan. Namun kematian itu sudah cukup sebagai pengingat, penyadar dari kelalaian kita, bahwa kita pun akan sama dengannya, akan kembali kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencabut nyawa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia akan kita tinggalkan di belakang. Dunia hanya sebagai lahan mencari bekal. Alam akhiratlah tempat lahir kita. Sungguh kematian dari orang sekeliling kita banyak menyadarkan kita. Oleh karenanya, kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Dan perihal mengingat mati, berbagai macam faedah sangat banyak. Maka dari itu gue udah rangkum beberapa faedah-faedah akan mengingat kematian, yang gue ambil sumbernya dari rumaisho.com. Yang pertama, Rasulullah menganjurkan untuk mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan." Yang dimaksud itu adalah kematian. Kematian itu adalah pemutus, karena ia menjadi pemutus kelezatan dunia. Kemudian ada satu hadis dari Ibnu Amar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, 'Wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik?' Beliau bersabda, 'Yang paling baik akhlaknya.' Lalu mukmin manakah yang paling cerdas?" Ia kembali bertanya. Dan kemudian beliau bersabda, "Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas." Hadis riwayat Ibnu Majah. Faedah selanjutnya, mengingat kematian adalah termasuk ibadah tersendiri. Dengan mengingatnya saja, seseorang telah mendapatkan ganjaran, karena inilah yang diperintahkan oleh suri tauladan kita, Muhammad SAW. Faedah selanjutnya adalah mengingat kematian membantu kita dalam khusyuk dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "Ingatlah kematian dalam sholatmu, karena jika seorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya. Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur karena tidak bisa memenuhinya." Hadis riwayat Ad-Dailami. Faedah selanjutnya, mengingat kematian menjadikan seorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena barang siapa mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa dengan Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawabannya. Faedah selanjutnya adalah mengingat kematian akan membuat seseorang memperbaiki hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyak-banyaklah mengingat memutus kelezatan, yaitu kematian. Karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya sempit, maka ia akan merasa lapang. Dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupannya lapang, maka ia tidak akan tertipu dengan dunia yang bisa membuatnya lalai dari akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Oke, next. Faedah selanjutnya adalah mengingat kematian membuat kita tidak berlaku zolim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ayat itu dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zolim dengan berbuat curang ketika menakar atau menimbang. Seandainya mereka tahu bahwa besok ada hari berbangkit dan akan dihisab satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zolim seperti itu. Kesimpulannya memang orang-orang yang sudah meninggalkan kita duluan, kita pasti akan seperti mereka. Dimandikan, dikafani, disolatkan, bahkan dikuburkan. Dan tidak ada yang menemani kita pada saat kita dikuburkan. Semua keluarga, semua harta tahta, itu semua akan meninggalkan kita ketika kita sudah mati. Namun ada yang menemani kamu, menemani lo, menemani kita semua pada saat kita di kuburan nanti, yaitu amal-amal kita. Maka dari itu, untuk mempersiapkan kematian ini, yuk kita perbaiki amal kita, perbaiki ibadah kita. Hablum minallah, hablum minas, perbaiki. Kita maksimalkan di hidup kita saat ini. Yang sudah mengalami ulang tahun itu bukan berarti umur kamu nambah, umur lo bukan nambah, tapi umur kamu, umur lo, umur kita itu berkurang. Dengan itu kita harus mempersiapkannya agar kita di akhirat nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa faedah-faedah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita bisa mempersiapkan diri dan mengoptimalkan ibadah-ibadah kita. Khususnya ini di bulan Ramadan, guys. Bulan Ramadan adalah bulan di mana amal-amal ibadah kita dilipat gandakan. Dan doa-doa bagi kamu yang sedang berpuasa itu pasti dikabulkan. Makanya maksimalkan di 30 hari ini, di 30 hari bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun situasi dan kondisi di sini di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun jarak kita kepada Allah tidak ada yang bisa menghalangi. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan jangan lupa klik tombol subscribe agar mendukung channel ini untuk upload video hampir setiap hari. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kamu bisa melihat update dari channel ini. Dan jangan lupa share juga ke teman-temannya biar teman-temannya tahu akan update dari channel ini. Buat kamu yang punya saran atau masukan, silahkan komen di kolom komentar. Dan buat kamu juga yang punya tema yang cocok buat podcast gue selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar juga. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Gue Raka Dijanananda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.